Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, hari ini saya berada di Posyandu Putri Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Desa Sukabangun. Nah, di Desa Sukabangun ini ternyata ada 13 bayi yang stunting. Bayi dan balita yang mengalami stunting, dan ada sekelompok ibu-ibu di Ketapang yang peduli dan ingin mempercepat penurunan angka stunting dan memulai kegiatannya dengan memberikan makanan tambahan di Posyandu Putri Bangun ini. Ada Ibu Samli, Ibu Camat, kader Posyandu, dan perempuan-perempuan penggerak Ketapang yang berdedikasi tinggi ini. Bu Samli, mengapa kegiatan ini diambil oleh ibu-ibu peduli ini? Jadi saya melihat gini ya, kan kita tahu bahwa saya berbasis data. Ya. Jadi saya mendapatkan data bahwa di Ketapang ini angka stunting ini lumayan meningkat ya. Kemudian di desa Sukabangun ini saya dapatkan data yang real. Kan? Kemudian kenapa saya arahkan ke sini, datanya real, lengkap dengan sasarannya, ya. Kemudian tanpa peran masyarakat, dan saya juga agak mengingatkan semua pihak bahwa stunting ini bukan hal yang harus dibiarkan gitu. Yeah. Ya, jadi harus ada percepatan. Ini kan sesuai juga dengan perintah presiden ya. Yeah. Perintah presiden. Dan hal ini kalau dibiarkan menyangkut masa depan bangsa ya. Karena nanti ada loss generasi ya. Satu generasi yang hilang karena tingkat kecerdasannya itu sangat dipengaruhi dengan berat badan dan tinggi badan, artinya status gizinya. Yeah. Nah, makanya kami peduli. Jadi sebetulnya bersifat spontan ini. Ibu ini spontan melihat ada masyarakat yang datang ke rumah, kemudian kader dan sebagainya. Saya dapatkan data, saya galang dana. Ternyata alhamdulillah saya dapatkan untuk bisa bukan memberi makanan tambahan, ini pemulihan makanan pemulihan selama 1 bulan. 1 bulan. Tapi ini bersifat sebetulnya Sporadis. Ini kami memberikan semangat awal. Oh iya, betul. Dilanjutkan oleh pemerintah dan desa yang serius. Karena saya dengar untuk di kecamatan lain, kader menggerak tim pendamping keluarga itu belum berfungsi dengan baik. Nah, di kecamatan lain atau dana desa itu bolehkah atau adakah arahan untuk perbaikan stunting ini? Saya mungkin kapasitas untuk menjawab enggak ya, tapi saya dari desa Pak, itu dari kabupaten. Iya. Adakah ini dana desa digunakan untuk perbaikan gizi ini, Pak? Ya, kalau di prioritas dana desa itu desa punya kewenangan Pak untuk penanganan dan pencegahan stunting. Iya. Itu kan ada konvergensi stunting itu tingkat desa. Jadi dana desa itu boleh digunakan untuk. Tapi faktanya seperti apa? Ya, realitanya memang desa harus menganggarkan sendiri. Bukan, artinya yang sudah terjadi saat ini. Sudahkah? Beberapa tahun sudah. Sudah. Nah, setiap tahun itu ada anggarannya. Bukan, maksudnya tuh sudahkah dilaksanakan dengan pemberian makanan tambahan seperti ini? Itu sudah. Sudah. Tapi tidak kontinu selama sekian bulan itu. Itu di anggaran ya Pak. Kita kembalikan ke desa, karena itu kewenangan dia. Itu kader kayak Posyandu itu berkoordinasi dengan desa. Anggarkan butuh berapa banyak kebutuhan. Itu yang nanti dianggarkan dari desa. Oke. Kader Posyandu, adakah dana dari desa untuk perbaikan gizi untuk Sukabangun ini? Ada Pak, cuma kan kita dikasih 1 bulan sekali. Di setiap
posyandu, kegiatan posyandu sebesar 300 rupiah. Enggak, 300.000 itu maksud saya tuh khusus untuk perbaikan gizi ini. Enggak Pak, itu juga PMK. Jadi untuk perbaikan gizi berapa? Belum ada. Oh, ternyata belum. Di PMK di posyandu. Oh, berarti tidak ada penggelontoran dana khusus karena stunting ini kan sepertinya pada perbaikan gizi. Iya. Intinya sebetulnya Ah. banyak hal ya kan, ada Iya, yang banyak. sensitif ya kan, Iya. dan intervensi yang langsung ini antara lain pemberian makanan pemulihan. Iya. Kemudian ada hal lain ya kan. Tapi yang paling pokok kan sebenarnya pada perbaikan gizi. Kasus ini harus Iya, pada gizi kan sebenarnya kan. Yang ada dianggarkan dari dana desa. Kalau untuk yang khusus penanganan stunting yang terdata itu belum ada, karena dari dana desa selama ini hanya untuk PMD di posyandu. Itu udah rutin. Artinya itu hanya untuk kegiatan penimbangan segala macam itu, tetapi tidak masuk ke pemberian makanan tambahan seperti ini. penurunan itu belum. Oh, berarti ini yang Ini yang harus, makanya saya ini yang harus diperjuangkan mestinya. ini saya memulai Ah. dan nanti ini menjadi dasar sebagai pembahasan di desa maupun di tingkat kabupaten. Iya, betul. Makanan tambahannya pada hari ini seperti ini ya, Bu ya? Sebetulnya bagian gizi ya tadi. Iya, tapi bisa saja ini bola-bola nasi yang dilengkapi sayur dan ada buah ya. Mm-mm. Dan ada bubur. Untuk usia 6 bulan sampai 12 bulan. Oh gitu. Bubur sayur dan macam-macam, bubur saring. Dan ada biskuit serta Iya, ini makanan untuk bayi tapi sebagai stimulan lah ya. ya. Tapi harus bisa membuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang kita makan setiap hari Ya. untuk bayi dan balita. Yang penting Berarti mengajarkan kepada masyarakat pencegahan stunting itu kita fokus pada perbaikan gizi saja dulu. banyak hal. Ya. Termasuk misalnya PHBS-nya, kemudian itu yang non spesifiknya ya. Iya. Berarti perbaikan lingkungan, tapi kan itu bukan yang terpapar stuntingnya. Tapi kalau stunting kebersihan, kebersihan termasuk misalnya pengolahan makanan dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Karena salah satu penyebab anak stunting ini kan selain kekurangan gizi yang berkepanjangan. Iya. Dari dalam kandungan ya kan, sampai 1000 hari kehidupan berarti kan di bawah 3 tahun gitu. Iya. Jadi anak-anak yang 3 tahun kan harus mencapai 11,5 timbangannya. Iya. Seperti itu minimal. Jadi ini yang kita intervensi dulu. Yang lain sebenarnya kalau secara koordinatif itu banyak OPD yang terkait. Iya. Jadi tapi dinas kesehatan khusus kita KBN mungkin ada kita bingung penjelasan perannya ini seperti apa kan. Sekarang ini kan untuk percepatan itu presiden menurunkan juga KBN untuk leading sektor. Seperti apa, Bu? Untuk percepatan penurunan stunting, kebetulan BKKBN sebagai ketua koordinator untuk sebagai panitia percepatan penurunan stunting ini. Dan dari BKKBN kita ada anggaran untuk kader pendamping keluarga. Nah, ini peran kader ini harus bisa mendampingi ada 5 sasaran, yaitu ibu hamil, kemudian remajanya sendiri, Yeah. nanti tidak terjadi anak stunting, kemudian dari ibu yang mempunyai anak usia 0 sampai 24 bulan, kemudian ibu yang mempunyai anak balita, jadi 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini harus didampingi. Untuk pendampingan ibu hamil ini tugas dari kader TPK ini mendapatkan operasional dari BKKBN. Jadi setiap pendampingan ibu hamil itu minimal 8 kali didampingi, Pak, agar nanti Iya. jadi anak stunting. Kemudian untuk ibu nifas pasca persalinan itu harus didampingi juga sebanyak 4 kali agar ibu-ibu ini menggunakan alat kontrasepsi untuk menjaga jarak kelahiran. Sebenarnya berapa sih angka stunting Ketapang ini? Di atas 24%. Persen, ya. 24? Di atas 24%. Dan menurun
Jangankan dengan target penurunan 13. Kita 14% di tahun 2024. Yakin ibu-ibu ini akan turun? tapi ya ini udah diakui Bapeda, kepala Bapeda. Ah, Tidak mampu minimal 20 Kalau kader tim pendamping keluarga ini berperan semua, itu mungkin bisa terjadi. tapi berarti kenyataannya belum. Biasanya belum. Oke. Karena stunting ini Pak terkait tidak hanya kita pada anaknya memberikan makanan tambah, Ya. tapi kita dari lingkungan zaman keluarga, kebersihan Ya. lingkungan, kemudian penggunaan air minum yang bersih. Karena kan kita kalau di lingkungan gini kan Sementara posyandu tuh mati suri juga di banyak desa. Iya. Ya, Ibu. di sini alhamdulillah sih. Ah? kalau misalnya Tapi pada banyak desa kan tidak aktif. Berarti kan kita kembalikan di konsep awal. Iya. Masalah stunting kan itu kan sebagian kecil daripada persoalan anak ya Iya. di Kabupaten Ketapang. Hmm. Bahwa pemenuhan hak anak itu kan hak anak semuanya sebenarnya itu merupakan hak asasi manusia itu Hmm. yang bisa elakkan. Jadi pemerintah udah jelas mengawal dengan program presiden dengan isu strategis memang untuk penurunan stunting termasuk pernikahan anak itu kan termasuk salah satu Iya. penyumbang stunting. Jadi memang sebenarnya kalau saya sih sebenarnya kita nggak usah pesimis. Misalnya harus menurunkan stunting. Kenapa kita tidak ini dulu kita semangat dulu untuk menurunkan, tapi sinerginya itu yang mesti kita rangkul. Ini tidak bisa sendiri. Ya. Pengatasan masalah stunting urusan persoalan anak seperti ini saya pikir ada kita sudah cukup ya beredar dan ada yang tersebar di 20 kecamatan sudah cukup termasuk ada posyandu dari DKKB. Yang masih kurang dalam posyandu ini apa sih sebenarnya? Tadi kan sudah dijelaskan Ah. kalau operasional untuk misalnya hulunya itu tidak masalah, tapi ternyata dana itu tidak terserap pulang ke pemerintah. Loh, mengapa, Bu? Nah, tidak dilaksanakan. Ah. Pendamping keluarganya tidak bergerak, jadi kan Nah. bisa dicairkan. Hmm. Kemudian untuk PMT ini peran Berarti tidak ada mekanisme kontrol terhadap sistem ini. saya kurang tahu, tidak mengatakan. Iya, berarti itu. Kalau sampai dia tidak tersalur dengan baik, artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap penyaluran ini? Artinya yang mesti mendorong untuk penyaluran itu belum melakukan tugasnya dengan baik berarti. Tapi kan di setiap kecamatan itu ada PKB, ya kan? Iya. Terus Ah. jalan atau tidaknya itu kan tentu Ah. harus koordinasi dengan Iya. tatanan pemerintahan Oke. di desa dan kecamatan ya. Tapi Iya. kalau itu tidak terjadi kemudian di tingkat kabupatennya ini tidak kontrol monitoring itu, Nah, komitmen kuat, saya bukan pesimis ya, tapi meminta supaya serius lah ini. iya, oke. Ini peran Ibu Peduli ini kan bersifat spontan ya. Ya. Jadi artinya bukan menyindir pemerintah sih, enggak. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Ini fakta yang kita hadapi. Oke, Ya, jadi ini kebetulan juga ada badan kontak majelis taklim Talim. yang kami advokasi ternyata respon. Ya. Jadi hari ini memberikan bantuan apa ya, sebetulnya sangat berkah paket. Iya. Kan ini harinya hari Selasa ya. Selasa berkah. Selasa berkah. Iya. Berarti Ibu Bu Haja Halia. Jadi dari BKMT juga akan mendorong anggotanya untuk bermain di stunting ini juga. Peduli stunting. Iya, karena BKMT jangkauannya seketapang ya. Nah, oke. Ini kalau kita lihat nih situasinya. Nah, ini nih ibu-ibu peduli tentang stunting Ketapang. Kita lihat ini sudah terjadi kekompakan di kalangan ibu-ibu, dan kalau kita lihat kader posyandu agak mewah nih dengan seragamnya. Ada seragamnya dan situasi ini cukup aktif. Nah, ini ada ibu disabilitas dengan 9 anak. Bayangkan. Ternyata problemnya adalah pada
kontrasepsi, Posyandu ini aktif. Jadi kalau sebenarnya pencegahan stunting ini kalau posyandunya aktif, nah maka sebenarnya akan sangat memudahkan penanganan stunting, karena kalau saya lihat tadi saya sudah melihat penimbangan dan pengukuran. Jadi apabila bayi atau balita dibawa ke posyandu, maka akan terpantau ke perkembangannya ya. Jadi termasuk apakah dia akan ada gejala stunting atau tidak, itu akan terlihat. Ada yang ingin ditambahkan? Ini ya, saya ingin mengaksen aja ini. Ya. Ibu yang Oke, berarti saya tutup dulu laporan ini. Dari Posyandu Putri Bangun, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Hari ini ibu-ibu peduli penurunan stunting Ketapang memulai, dan BKMT, artinya ibu-ibu peduli penurunan stunting se-Kabupaten Ketapang telah kompak bersatu untuk membantu pemerintah daerah dengan optimisme yang kuat untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Ketapang. Yasmin Umar untuk Sorot 10.